materi mengenai pestisida ya. Pertemuan yang lalu kita membahas masalah pestisida. Kali ini kita lanjutkan ya, karena pestisida itu banyak ya, banyak yang materinya. Maka ini kita lanjutkan yang pertemuan kemarin. Yang kemarin istilah pestisida, seperti kita ketahui, pestisida adalah semua zat untuk mencegah atau memberantas hama, yaitu arti dari pestisida. Pes itu hama ya, sida itu racun ya. Jadi pestisida itu untuk racun untuk mengendalikan atau membunuh ya, memberantas hama ya. Terus dijelaskan juga arti pestisida itu tadi. Terus berdasarkan sasarannya, pestisida itu berdasarkan sasarannya ada banyak ya. Kalau pestisida itu umum ya, pestisida itu racun. Kalau jenis-jenisnya ya insektisida, fungisida, akarisida, ya, moluskisida, banyak ya. Tuh. Terus dijelaskan juga kemarin masalah pestisida berdasarkan formulanya, ya. Ada padat, cair, dan gas. Terus selanjutnya pestisida berdasarkan sifat pengendaliannya, ya. Terus kali ini kita membahas mengenai pestisida, cara kerja dari pestisida itu, ya. Cara kerja dari pestisida itu. Terus selanjutnya cara aplikasi pestisida. Yang ketiga, pestisida berdasarkan tingkat pengendaliannya. Terus klasifikasi racun pestisida berdasarkan warna. Dan yang terakhir nanti kita bahas masalah 6 tepat dalam pengendalian pestisida. Itu ya yang nanti kita akan bahas malam ini ya. Yang pertama, cara kerja pestisida. Cara kerja pestisida itu ada kontak, sistemik, lambung, dan pernapasan. Yang pertama, cara kerja pestisida secara kontak. Jadi secara kontak itu langsung terkena hama ya. Jadi kalau kontak itu langsung terkena hama, baru pestisida itu bekerja. Berarti hama itu kelihatan ya. Hama itu ada. Kalau hamanya sering terbang ya, pokoknya belalang yang nggak cocok ya, kita beli pestisida yang kontak. Itu hamanya ada. Contohnya mungkin apa? Yang ada semut ya, terus ulat daun ya. Biasanya kan nggak gerak ya. Tapi kalau ulat yang di dalam batang ya nggak pas ya. Nah ini sistem kontak harus kelihatan, harus kena sasarannya ya. Ini cara kerja pestisida berdasarkan kontak ya. Terus yang kedua, secara sistemik ya, cara kerja pestisida secara sistemik. Jadi kita semprot itu lewat daun, lewat batang, itu lewat stomata, nanti terserap mengalir ke jaringan. Nah, jaringan itu nanti kalau di dalamnya ada ulat atau dimakan oleh hama, nanti organisme pengganggu tanamannya akan mati. Itu secara sistemik. Jadi kita semprot, hamanya nggak ada ya, pokoknya hamanya nggak ada, kita semprot, itu melalui stomata nanti diserap ya, atau melalui batang juga bisa, mengalir ke seluruh jaringan ya. Itu cara kerja secara sistemik. Hama yang di dalam batang juga akan mati ya, atau mungkin cocok juga di belalang. Kalau belalang ini bisa nanti memakan daun yang sudah terkontaminasi atau ada pestisidanya. Terus selanjutnya pestisida lambung ya. Cara kerja pestisida secara melalui lambung ya. Lambung itu apa? Perut ya. Jadi cara kerjanya mati apabila hama memakan tanaman tersebut. Jadi hama itu akan mati setelah memakan tanaman tadi. Karena memakan tanaman, lambungnya nanti rusak. Karena lambungnya rusak, hama itu akan mati. Jadi hama itu harus memakan ya, harus memakan. Kalau nggak memakan ya nggak mati berarti ya. Itu yang memakan
tanaman itu apa ya, ulat ya biasanya, belalang ya. Itu melalui lambung dia. Mungkin kalau terhisap aja dia nggak mati. Kalau melalui lambung harus memakan, dan nanti cara kerjanya di lambung ya. Terus yang keempat, pestisida pernapasan. Ini sering kita pakai ya dalam kehidupan sehari-hari melalui pernapasan. Itu contohnya apa? Ibu-ibu sering memakai itu secara fumigasi ya, nyamuk ya, atau lalat ya. Ini biasanya untuk mencegah demam berdarah atau penyakit kaki gajah biasanya ya. Kalau lingkungan sudah terkena demam berdarah, itu kita secara blok ya, atau lingkungan kita fumigasi ya. Itu tadi cara kerja pestisida ya. Selanjutnya cara aplikasi pestisida. Cara aplikasi pestisida itu ada 5. Yang pertama, cara penyemprotan. Cara penyemprotan itu umum ya. Insektisida juga disemprot, fungisida juga disemprot ya, akarisida juga disemprot, bakterisida juga umumnya disemprot ya. Terus yang kedua, melalui pengabutan tadi ya. Pengabutan tadi biasanya berupa nyamuk ya. Terus yang ketiga, aplikasi melalui penaburan. Melalui penaburan biasanya berupa serbuk ya, atau granul ya. Itu apa biasanya? Puradan ya, yang di kalau tikus itu biasanya apa tuh, yang berupa baik. Nah, itu disebar tuh biasanya. Perak ya, kayak sabun kecil itu ya, umpan, itu berupa umpan. Terus aplikasi pestisida melalui penyuntikan. Penyuntikan ini biasanya apa? Melalui penyuntikan batang biasanya. Ini biasanya untuk mematikan pohon-pohon besar ya, kelapa atau sawit biasanya. Ini disuntik umumnya. Bisa melalui akar, bisa kita bor batangnya, kita biasanya herbisida ini ya, kita suntik. Atau ulat-ulat yang melubangi pohon, itu biasanya kasih disuntik terus ditutup lubangnya. Ini melalui penyuntikan ya. Jarang tapi ya, jarang digunakan. Terus selanjutnya aplikasi melalui perendaman. Aplikasi melalui perendaman ini biasanya benih ya. Ini baik insektisida atau fungisida atau ZPT ya. ZPT ini biasanya melalui perendaman. Itu cara aplikasi pestisida. Selanjutnya ya, pestisida berdasarkan tingkat pengendalian. Pestisida berdasarkan tingkat pengendalian dibagi secara selektif dan secara luas. Kalau secara selektif itu biasanya pestisida itu hanya sasarannya hanya 1 atau 2 hama. Biasanya apa? Ini yang berdarah putih ya, itu apa? Fastak ya. Itu kan ya, untuk hewan yang berdarah putih. Kalau berdarah merah nggak mati. Itu contoh selektif ya. Contohnya fastak untuk biasanya untuk nyemprot lalat ya. Lalat di kandang ya, atau rodalon ya. Rodalon juga kita semprot, ayamnya nggak mati ya. Itu selektif. Bisa juga gulma-gulma pada jagung dan padi ya. Kita semprot pakai herbisida selektif ya. Jagungnya nggak mati ya, tapi gulmanya mati ya. Bisa juga ada juga sekarang kita nggak usah matun ya, kita rumput-rumput muda kita pakai herbisida selektif untuk padi ya, banyak ininya contohnya. Terus selanjutnya secara luas. Kalau secara luas sebenarnya ini alternatif terakhir ya. Kalau tingkat pengendalian secara luas itu kita semprot nanti mati semua, baik sasaran atau musuh alaminya, atau hewan-hewan yang nggak salah juga akan mati. Ini harus kita secara bijak ya, penggunaannya secara bijak, penggunaannya secara hati-hati. Ini biasanya kalau untuk padi ya padi ya, untuk sayur-sayuran ya, itu ya untuk sayur-sayuran biasanya. Itu karena untuk mencegah supaya hama yang lain tidak mati ya. Kita
Kalau memang wereng ya wereng aja, tidak laba-laba ya, tidak belut ya. Itu maksudnya itu yang secara luas ya. Kita boleh menggunakan tapi secara hati-hati dan bijaksana. Ini berpengaruh juga dengan lingkungan masalahnya, pencemaran lingkungan. Terus selanjutnya ya, klasifikasi racun pestisida berdasarkan label. Seandainya kita beli pestisida di toko-toko pertanian, kita harus melihat itu labelnya. Biasanya kecil ya, bulat ya Mas ya, warna itu. Nah, itu ada warna coklat, terus merah, kuning, biru dan hijau. Biru dan hijau. KBH ya, kuning, biru dan hijau biasanya kalau di petani umumnya kuning, biru dan hijau. Ini tingkat racun ya, tingkat racunnya mematikan atau tidak. Biasanya kalau warna coklat dan merah itu jarang ya, atau tidak ditemukan, tidak diperdagangkan sekarang ya, dilarang ya, karena itu berbahaya sekali. Nah, terus kalau yang kuning itu masih berbahaya. Kalau itu ada label kuning ya, kayaknya bulat kecil ya, kalau nggak salah ya. Bulat Pak. Nah itu kalau kuning masih berbahaya, kalau biru sedang, dan kalau hijau itu kurang berbahaya ya. Nah ini kita harus melihat itu untuk mengantisipasi. Kalau emang kuning ya kita harus pakai alat pelindung diri lah ya, minimal pakai masker ya, pakai lengan panjang ya, itu ya, jangan merokok ya, itu kalau yang kuning atau biru ya. Itu terus selanjutnya yang terakhir ya, ini 6 tepat dalam pengaplikasian pestisida. Ini sering ya di materi ini, 6 tepat dalam pengaplikasian pestisida. Tepat yang pertama, tepat sasaran dan jenis. Jadi yang pertama kita taruh di atas sasaran dan jenis. Ini kita harus setiap kita petani harus tahu lah ya. Kalau kita mau menyemprot ini harus tahu ya. Sebelum kita menyemprot apa yang kita lakukan. Kita harus ke lahan dulu ya Pak ya. Kita nyemprot kan nggak tahu bawa obat aja lah, basing dari rumah ya nggak tepat ya. Kita harus ke lahan dulu sore atau ya sore, mungkin kalau pagi mau nyemprot atau pagi atau sore bisa kita semprot ya. Kalau deket ya begitu pagi-pagi kita ambil di rumah peralatannya, kita lihat dulu sasarannya yang mau disemprot itu kalau sasaran itu apa itu berupa fungi, hama atau insek ya, atau belalang atau atau bakteri. Nah, itu harus kita lihat dulu sasarannya, baru kita menentukan jenis obatnya ya. Kalau umpamanya sasarannya itu berupa belalang ya kita pakai insek ya. Kalau dilihat tanaman kita terserang fungisida ya, blas ya kita pakai fungisida. Nah kita harus melihat sasaran dan jenis ini harus satu kesatuan. Jangan kita nyemprot insektisida belalang umpamanya atau ulat, kita pakai fungisida atau amistartop ya atau antrakol ya, itu ya namanya nggak tepat sasaran dan jenis ya. Ini makanya ini tepat pertama ya, ini kalau menyemprot harus kita tahu sasarannya dulu, baru kita jenis apa itu pakai insek, pakai fungi atau bakteri atau molluscicida atau akarisida ya. Kadang-kadang akarisida ini yang sering salah ya. Kalau akarisida itu tungau ya, tungau atau kutu, itu kayaknya kakinya 8 ya kalau kutu-kutuan itu. Nah ini beda ya, beda dengan insek. Nah, kalau ulat, belalang kan pakai insektisida. Tapi kalau khusus tungau, kutu itu pakai akarisida, jangan insektisida. Kalau insektisida nggak efektif, karena ini ya para ahli kan udah bisa menggolongkan itu. Kalau dibedakan antara tungau, kutu dengan insektisida, makanya dibedakan ada insektisida, ada akarisida ya.
Ini harus dibedakan. Kadang-kadang tungau sama kutu pakai insektisida, ya, itu tidak tepat. Ya mungkin mati, cuman nggak efektif ya. Itu contohnya ya, tepat sasaran dan tepat jenis. Terus yang kedua, tepat mutu. Kalau kita membeli obat harus tepat mutu. Tepat mutu itu apa? Labelnya harus jelas, ya. Labelnya harus jelas. Terus produksinya juga jelas. Produksinya ini apa? Yang buat itu apa, pabriknya namanya apa? Itu bisa kita lihat nanti di tabel. Kementerian Pertanian itu selalu tiap tahun menerbitkan ya, perusahaan-perusahaan ini mengeluarkan produk ini atau produk ini yang mengeluarkan perusahaan ini, itu selalu ada, selalu terbaru ya. Terus terdaftar atau belum ya, produk itu merek ini terdaftar atau belum. Terus udah terdaftar, udah ada izin edarnya belum. Kadang-kadang udah terdaftar tapi nggak ada izin edar. Kenapa izin edar ini perlu kita ketahui? Kan ada biasanya di label itu izin edar ada ya. Karena kalau izin edar udah melalui penelitian di Kementerian Pertanian, sudah melalui penelitian. Ini benar-benar ampuh enggak obat ini, sesuai enggak isinya sama ininya. Nah, itu udah di apa namanya, diaplikasikan dulu, udah diteliti dulu ya. Itu izin edar ya. Terus tanggal kadaluarsa. Obat itu harus kita lihat juga Pak ya, tanggal kadaluarsa itu. Karena itu kimia. Kimia juga bisa terhidrolisis atau tidak ampuh lagi kalau udah lama ya. Ada masanya, mungkin masanya cuma 1 tahun ya harus ditulis 1 tahun. Kalau lewat mungkin udah nggak ini lagi, udah nggak apa lagi, nggak ampuh lagi ya. Itu kadaluarsa dilihat. Kalau emang udah kadaluarsa nggak usah dibeli ya. Itu tepat mutu ya. Yang selanjutnya kalau bisa ya, kalau kita beli obat ya ada formulatornya ya, ada formulator yang bisa kita tanya ya, bisa kita komplain ya, itu biasanya itu tepat mutu ya. Selanjutnya yang ketiga, tepat dosis. Tepat dosis ini sangat penting Pak ya, sesuai rekomendasi ya. Kelebihan dosis itu akan resistensi udah pernah saya sampaikan ya. Kalau kelebihan itu akan resistensi atau kebal ya. Terus kalau kekurangan itu akan apa? Toleran atau adaptasi atau tidak ampuh lagi. Karena dosisnya umpamanya 1 liter itu 1 mili, mungkin setengah mili. Ya itu toleran nanti. Hamanya OPT-nya nggak mati ya. Cuman ngecek aja ya. Iya. Kalau kelebihan emang mati. Umpamanya 1 mili 1 liter, kita kasih 1,5 atau 2 mili ya, hamanya mati, tapi lama-lama nanti akan resisten. Resisten itu apa? Dia itu kebal ya Pak ya. Kalau umpamanya hamanya itu ada 50 ya, ada umpamanya 3 ekor nggak mati ya, dari 50 3 ekor nggak mati, itu nanti akan resisten. Maksudnya resisten itu anaknya, keturunannya juga akan antibodi di tubuhnya akan menurun ke keturunannya, terus berkembang biak, lama-lama ini hama ini nggak mati lagi dengan obat itu. Nah itu akan berbahaya sekali ya. Makanya dalam pengaplikasian pestisida kita harus merolling obat ya, supaya tidak resisten. Itu udah pernah saya sampaikan ya. Tepat dosis ya. Nah selanjutnya menakar ya, alat-alat untuk untuk kita melakukan aplikasi penyemprotan harus kita punya alat ya. Minimal itu apa? Speed ya namanya. Jarum suntik itu loh Pak. Itu murah, paling 3.000 ya Pak ya. Speed itu ada di toko-toko obat. Paling 3.000, yang gede 5.000. Itu harus punya kita. Itu sampai 10 mili, yang besar itu sampai bisa 20 mili ya. Ya kita harus punya itu. Kalau kita nggak mau membawa itu ya kita di rumah ngetes dengan air aja lah. Mana punyanya sendok ya, kita tes 1 sendok itu berapa mili. Nah nanti untuk biasanya tutup Pak. Nah tutup juga yang ada takarannya, tapi tutup itu misalnya ada besar kecilnya ya. Kita tes pakai speed itu, yang jarum suntik itu berapa
milih satu tutup. Nah, itu nanti bisa tutup itu untuk sebagai apa dasar ya kita menakar. Itu bisa juga ya. Itu. Ya, makanya kalau punya takaran ya tutup itu kita simpen Pak ya. Kan ada ya obat-obat tertentu yang ada takarannya ya, ada angkanya ya. Nah, itu itu tepat dosis ya. Selanjutnya tepat waktu ya. Yang keempat tepat waktu. Maksudnya tepat waktu dalam pengaplikasian pestisida itu apa? Eh, kita menyemprot tuh pasnya pagi atau sore ya. Pasnya pagi atau sore. Itu waktunya harus kita tahu. Ya, terus orang kalau orang biasanya pagi Pak ya. Pagi karena dia kalau siang mungkin biasanya akan Nyumput. nyumput ke bawah. Ya, gitu ya. Ya itulah pokoknya tepat waktu itu ya. Kalau siang juga terlalu panas, hawanya panas, suhunya panas nanti akan menguap. Ya, itu nggak baik juga ya. Itu waktu. Terus kondisi cuaca, hujan atau angin. Kalau hujan jelas udah paham lah ya. Kalau angin terlalu kencang juga nanti nggak baik juga ya. Terutama untuk herbisida ya. Bisa tetangganya nanti komplain ya. Itu. Terus yang selanjutnya waktu ya. Fase perkembangan OPT. Biasanya OPT kan melalui apa Pak? Kalau ulat itu melalui kepompong ya, melalui telur ya, pompong, terus apa lagi ulat, terus kupu-kupu. Kita tepatnya pas apa? Pas telur, pas apa? Waktu pas ulat atau pas kupu-kupu. Nah itu kita harus tahu pasnya waktu untuk menyemprot. Nah itu. Terus kalau petugas OPT biasanya ambang batas ya, ambang batas ekonomi. Nah ini dijelaskan kalau pengendalian hama terpadu itu kita harus melihat ambang batas ekonomi. Ambang batas ekonomi itu apa? Kalau seandainya musuh alami masih bisa mengendalikan ya, berupa laba-laba mungkin ya, tomcat itu bisa mengendalikan atau burung hantu ya itu masih mengendalikan OPT ya nggak usah kita semprot atau dalam satu rumpun itu masih di bawah 5 ekor itu nggak usah kita semprot ya atau bahkan sama sekali nggak ada hamanya ya ngapain kita semprot ya kenapa kalau seandainya nggak ada hamanya kita semprot itu musuh alami yang di situ ikut mati. Kalau musuh alami di situ udah mati ya penjaganya mati ya Pak ya. Penjaga itu apa? Satpam ya. Ya umpamanya tempat kita itu nggak ada hamanya atau hamanya masih bisa terkendali lah ya, masih di bawah umpamanya satu pun masih di bawah 5. Itu kita semprot, itu semua mati. Nah, tetangganya nggak disemprot. Dari tetangga akan menyerang sawah kita. Karena sawah kita udah nggak ada musuh alaminya. Istilahnya udah bebas nggak ada penghuninya ya dari tetangga kan ke sawah kita. Nah itu kalau seandainya sawah kita nggak ada hamanya kita semprot ya. Tuh terus selanjutnya yang kelima tepat cara ya cara penyemprotan juga kita harus tepat ya cara penyemprotan itu apa aja misalnya cara pengaplikasian pengasapan ya kalau berupa nyamuk ya melalui pengasapan ya. Kalau hamanya di dalam lubang ya itu bisa untuk penyuntikan juga penyuntikan. Kalau benih itu perendaman ya tepat cara. Terus aplikasi wereng di pangkal batang. Seandainya kita mau nyemprot wereng biasanya di pangkal batang Pak ya. Itu tepat caranya. Kalau kita nyemprot wereng di atas dia biasanya nggak mati ya werengnya Pak ya. Iya Pak. Itu ya biasanya di bawah ya kalau werengnya. Itu biasanya cara ya. Nah, itu. Terus kalau nyemprot wereng biasanya di pagi hari. Itu caranya. Terus trip biasanya ya. Hama trip itu di bawah daun ya biasanya. Ya. Di bawah daun ya. Ya. Kalau di putih-putih itu. Kultural biasanya tahu ya kita semprot jangan di atasnya, kita di bawahnya ya. Atau pakai sistemik ya. Sistemik lokal ya. Bisa lokal bisa menyeluruh itu. Kalau trip yang di bawah daun itu ya.
Itu tepat cara kita menyemprot itu harus kita tahu, tergantung dari hamanya ya, hama apa, terus kondisi lingkungan dan sebagainya. Terus yang terakhir tepat rotasi. Nah ini tepat rotasi maksudnya apa? Dengan merotasi. Jadi kita dalam melakukan penyemprotan jangan kita menyemprot dengan bahan aktif yang sama terus menerus, dengan merek yang sama terus menerus sampai 4 kali, Pak ya. Jadi setiap 10 hari kita nyemprot selama 40 hari berarti ya. Kalau 10 hari sekali itu aja obatnya. Lama-lama nanti akan resisten. Hama itu tidak akan mati lagi karena udah kebal. Ya kita ganti bahan aktifnya, kita ganti cara kerjanya. Yang tadinya melalui kontak ya, racun kontak, kita pakai racun lambung ya. Kita merolling dengan cara kerja yang berbeda ya, bukan bahan aktifnya aja tapi cara kerja yang berbeda juga. Yang tadi cara kerjanya melalui sistemik, kita juga harus merolling mungkin yang racun lambung ya. Itu rotasi, dan ini dilakukan terus ya supaya tidak resisten. Nah itu resisten tadi udah tahu ya, udah saya sampaikan ya, kekebalan tadi. Terus selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, sebenarnya ada 6 tepat tadi saya ngomong ya. Ini yang ketujuh ini tambahan aja. Ini tepat harga ya. Tepat harga ini sebenarnya nggak cocok, nggak disampaikan. Tepat harga. Ya kalau bahan aktifnya sama, ya bahan aktifnya sama, ya. Tapi mereknya berbeda ya, umpamanya ya. Bahan aktifnya sama, formulasinya sama, atau konsentrasi kekentalannya itu sama ya. Terus label kemasannya lengkap, ada nama perusahaan, ada izinnya ya, terus tidak kadaluarsa sama, semuanya sama. Tapi kalau satunya mahal, satunya murah, ya kita pilih yang murah, pas di kantong kita ya. Ya, itu kalau petani itu harus kita lihat ya. Itu kalau memang sama semua, bahan aktifnya sama, cuman beda merek, tapi makanya kita lihat bahan aktifnya. Ya bahan aktifnya itu semuanya sama, konsentrasinya sama, ya kita ya pilih yang pas di kantong. Ya, mungkin itu aja ya, nanti kita sambung dengan tanya jawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.